Oh iya, tapi aku ada satu yang 2-0. Oke, nanti kita lihat ya. Tapi untuk di game yang ketiga ini, akankah Chip menjadi band pilihan untuk Geek Fam? Seharusnya tetaplah ban lah chipnya, karena itu chip di game pertama ngerusak semuanya, ngerusak tempo permainan Geek Fam. Alright. Tapi kalau mereka takut sama Chusin ya boleh sih, tapi ya harus siap dengan jawaban apa untuk chip. Tapi kalau menurut aku kayak untuk sekarang ya. Ya karena chip is expensive. Iya, not that cheap anymore kan. Nah itu. Oke, dan Chip harusnya bisa di ban. Ya. Karena Chusin kayak banyak lah ya jawaban-jawaban untuk Chusin kayak Hayabusa. Ya, terus juga kan ya balik lagi sih energinya dia, mananya dia loh, MP-nya kayak ini cepet aja buat habis. Gak bisa kayak dulu kan bisa 2-3 kali kita terbang ke atas. Sekarang paling cuma sekali ya udahlah. Jadi early-nya agak sedikit goyang nih ya bagi Chusin. Tapi ya kita akan lihat draft ban and pick di game yang ketiga. Chipnya sudah terdengar untuk langsung ditutup, itu dia. Membuka Harit kah? Ternyata yang udah tutup juga. Berarti terbuka untuk Loi. Joy, Suyo. Banyak ya. Banyak ya. Suyo Force juga oke. Kita mau Granger. Granger juga oke, tapi nggak terlalu mahal sekarang buat Grangernya. Tapi fun fact-nya, Farsha menang Hari ini. di game ini. Tapi ya tetap Joy ternyata bertukar setelah ada 2 game dengan Suyo bagi Valiant. Joy. Oke. Dan kalau Joy sudah diambil, Suyonya bisa di pilihan yang ketiga nih. Mereka bisa buka yang lain terlebih dahulu. Ngambil ke Granger juga masih ada sebenarnya kalau mau dipakai atau mau atau Walaupun mereka. Granger agak sulit ya ketemu sama Joy. Iya, padahal aku pengen ngeliat Beatrixnya Cak Dera juga nih. Iya. Udah lama ya dia nggak pakai. Atau Cloud. Cloud. Banyak ya pilihannya sebenarnya. Bentar, ini ada Loi kan? Ada. Belum opsi ya, Loi ya. Belum ya. Tadi sempat di-ban sebenarnya 2 kali oleh Geek Fam. Berarti menandakan mereka nggak seprayo itu untuk Loi. Akankah dimunculkan sekarang? Dan itu dia. Combo makro, teleportasi, Spear of Destruction. Yap. Meskipun memang cukup beresiko ya, dengan kita selalu mention kalau ada berhadapan dengan Joy buat Loi-nya, Loi harus hati-hati banget nih. Karena dia bakal bisa dicer terus-terusan ya dari early game juga. Tapi ada Moskov nih. Kehadiran dengan Moskov ini untuk permainan lane jauh atau lane dekat juga tetap masih bakal bisa dijalankan dengan Geek Fam. Mereka sangat suka loh dengan strat ini. Kayak udah kita mainin satu lane, panjangin aja, kita ke-distract, udah gak apa-apa gitu. Granger dan Hilda, wow. Hilda yang langsung diambil di pick ketiga loh. Ternyata midnya juga gak buru-buru banget. Sebenarnya opsi masih banyak ya, Valen, Farsa. Siapa lagi? Paramis. Ketemu Selena lagi. Buat dari Loi-nya agak sedikit kebingungan kalau mau teleportation. Ya tapi paling sering kita lihat kan Novaria kan biasanya. Iya. Oke, Hilda. Hilda yang diambil dijawab pula dengan Suyo yang bertukar saja. Cepet Berarti ini Make It sudah nge-unlock 3 full hero yang berbeda ya di hari ini ya. Yap. Hanzo, Joy, Suyo, beda-beda semua nih. Ya tapi ini Suyo juga cukup oke buat Make It sih. Kayak skill-skillnya dia juga, dia berani masuk buat dengan Suyo. Tinggal bagaimana follow up-nya nanti di belakang. Alright. Dan menuju ke arah banding phase yang kedua. Mid lane kah? Farsha, Valentina, dan Matilda dulu ternyata hero roam bagi Widi. Mungkin abis ini bisa tutup ke arah Chow. Chow Widi. Atau Gatot. Gatot bisa diambil sendiri dengan Geek Fam. Atau Chow-nya yang diambil aja. Pilih mana? Berarti ya? salah satu antara 2 itu mungkin bisa di-ban ya? Iya, ban-nya dari Geek Fam mungkin ke Badang ya. Oh, oke. Badang juga oke banget loh. Yap, dan Tigreal. Tigreal. Yap, combo soalnya ya. Kadang bisa dikirimin tuh tiba-tiba Tigreal di belakang ya kan, implosion, kaget. Iya. Habis dan ya Farsha. Jadi ya ternyata Farshanya yang di-ban. Hero power juga dan ya dengan rotasi cepat yang dimiliki. Gatot Kaca jadi pilihan ban sekarang dan membuka adanya kembali Khalid, Badang buat inisiasi. Kalau mau main agresif cepat, Khalid lagi. Khalid ya. Tapi Khalid untuk ketemu Hilda agak susah ya sebenarnya. Karena Hilda juga bisa nge-regen kan, masuk dalam rumput udah dia bakal regen. Yap. Badang stopper paling oke sih buat sekarang. Badang berarti bisa di flex juga sebenarnya ya. Bisa ditaruh di EXP ataupun di ROM-nya. Atau potensi apa lagi nih EXP tebal? Edit masih ya. Edit lagi? Edit juga masih ada. Tukeran lagi aja.
Karena enak banget sih kalau misalkan ngambil hero yang punya area gede kan, sisi area. Sisinya yang harus bisa dimainkan ya. Ini mah ada stopper juga kan yang nanti biar Joy-nya juga gak free banget. Tapi Chow ya. Chow lagi. Oke. Membatasi pergerakan Widih sekarang. Khalid kah? Khalid, Hylos. Better gak Hylos sekarang ya? Iya, walaupun ya hanya ngasih badan aja ya. Tapi seenggaknya gak gampang ditumbangkan dan bisa beli waktu. Karena Hilda bukan tipikal yang punya durability tinggi banget kan. Ya, kalau Hildanya tapi masuk ke roamer, glue juga masih bisa dipakai. Oh, tukeran aja ya. Iya. Tinggal cari siapa yang akan menjadi sandbag tambahan atau kalau emang mau ngambil resiko lebih lagi, main aja agresif damage lagi. Khalid kah, bawa Khalid. Badang kah. Ya, atau kemarin kita ngeliat ada Beleric juga waktu ketemu dengan lawannya Joy tadi. Iya, Joy ya. Ya. Dan kita belum melihat juga ya hero untuk KSKL. Akankah ada Novaria? Dan ternyata Hylos. Valentina Hylos. Wow. Hylos Valen. Oke. So, lastnya. Badang masih ada. Oke. Cici juga masih ada. Banyak ya opsinya ya. Iya. Karena kemungkinan besar cowoknya bakal main buat jadi roamer. Tapi kayaknya Cici sih untuk ketemu Hylos di lane harusnya. Iya, bisa pegang juga. Kalau Hylosnya di XP. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun Hylos ada di roamer, dia bakal bisa ikat dengan Valentina nanti waktu ada team fight. Oke. Dan jawaban dari Geek Fam untuk berada di tangan dari Gops. EXP apa yang akan dibawakan? Mau main ke arah team fight lagi juga oke banget. Masih ada kayak tadi Khalid, masih ada juga Badang dan Glue. Ternyata Glue-nya berpindah tangan sekarang. Oke. Hanya berpindah juga. Tapi Hylos adalah salah satu hero pegangan buat tim Liquid ini. Kita sering melihat ini kebalikin keadaan loh dengan Glorious Pathway-nya. Hero Kodam. Hero Kodam. Kuda. Oke. Dan ya, menjadi match point untuk kedua belah tim sekarang. Yep, 1 sama skor. Belum jelas akan kemana. Perginya kemenangan di match yang pertama. Geek Farm sangat butuh poin. Tim Liquid pula sangat butuh poin. Lalu siapakah yang berhak untuk mendapatkan itu semua? Geek Farm Unity ataupun King Unit masih semangat. The Cavalry masih semangat. Tapi sekali lagi mari kita dengarkan bersama-sama suara dari EPL Arena. Wih, semakin sore malah semakin semangat nih. Asik bentar lagi buka. Ya, tapi Ya. melihat bagaimana sekarang apa yang dibawakan oleh Geek Fam. Seharusnya mereka nggak yang terlalu lebih agresif dari di game yang kedua tadi ya. Paling nggak cuma nyari-nyari informasi aja dari Baloy-nya. Ya, apalagi Gob sekarang bukan yang typically Damage ya. damager gitu loh. Cuma jadi badan dan bisa jadi distraksi. Oke, yang penting tabrak-tabrak usir om ya. Iya, atau usir ya. Minusnya sekarang dia glue-nya ini harus berhati-hati jangan sampai kalah rotasi ya. Di bagian tengah Aboy. Hampir saja Aboy. Aboy hampir ya. Walaupun emang Aboynya juga udah ngasih damage yang cukup besar membuat dari ESG pun harus recall. Tapi ini dia adu baku hantam, adu pukul yang terjadi di arah bottom lane. Ya. Ini Aran mainnya deket-deket rumput aja. Iya, karena keluar masuk itu jauh lebih cepat loh buat bisa nge-regen juga ya. Iya ya. Bahkan Aran ngebawain apa tuh Master Assassin. Wow, Oke. buat 1v1 delay. Oh makanya damage-nya tadi kelihatan lebih masuk ya, dan Trial juga malah. Trial ada benar. Untung dapat Iron Shiki tadi. Kalau enggak ada di level 2, enggak dapat gol. Aduh. Oke. Dan Fabian sudah mulai menjara juga ya. Ini nge-raid masuk ke dalam jungle milik dari Geek-nya. Dan masih Sover ya hampir sama mungkin. Cuman dengan tempo permainan yang jauh lebih pelan sekarang. Dan menurutku dengan tempo pelan, ini sedikit merugikan buat Geek Fam. Iya, mereka punya inisiasi pick-off yang besar juga ya dengan adanya sosok dari Chow Baloyski. Namun kita masih belum melihat hal tersebut dan ESG benar-benar ngalah loh Walah. clear-nya. Ini dia Aboy. Ya. Aboy berada di dalam dinding yang seharusnya tidak di situ tuh. Itu areanya TLID tadi itu. Dia ngasih pressure ya tadi. Dan ESG-nya juga dia nggak terpancing untuk keluar. Masih bermain cukup aman di dalam balutan satu buah outer middle turret. Dan bentar lagi bakal ada team fight harusnya. Akan ada kontes di area dari Turtle. Yap. Gops berusaha untuk bisa mendapatkan satu pergerakan yang jauh lebih maksimal. Sudah level 4. Sementara Aboy di bagian belakang. Tapi Widih langsung mencoba untuk bisa ngebadani. Dengan ada lawan order tadi udah langsung dia keluarkan pula. Masih berusaha. Bahkan sekarang Gopsnya udah berhasil langsung menduduki di atas pundak. Dan juga menambah bebannya hanya saja sekarang begitu sakit. Dia bisa dihasilkan pula oleh Fabian. Dan sekarang Fabian yang berusaha bisa pergi. Tapi Aboynya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang ada pergerakan dari Gops yang memang membuat
Ada satu orang yang berhasil ditumbangkan. Itu bener-bener ya skill dive in dan arannya loh. Sempat bisa memberikan damage juga sehingga ada pertukaran yang terjadi dan tidak akan langsung terburu-buru. Kali ini dari tim Liquid ID akan mencari informasi terlebih dahulu menuju ke arah dari turtle yang pertama. Harusnya diiklasin sih. Harusnya Iya. diiklasin, jauh Iya. banget. Karena bicara soal bagaimana cara untuk melakukan zoning ya, dengan memiliki glue, ini bakal bisa pegang siapapun ketika dia level 4. Dan tadi kejadian, yang terpegang itu Widi, yang harus tertunggangi ya dengan glue juga. Dan ya, dari skornya masih sama, berimbang, yang membedakan hanya dengan turtle, yang berarti ada sedikit EXP difference antara King dan juga TLID. Dan lagi ya, kalau kita mengamati EXP lane, ini bakal jadi tempo yang lama buat EXP. Paling kaya coba Ghost baru 2000 sendiri gol. Dia 101. Lumayan nih tambahan dari kill dan juga asisnya. Dan kembali menurun dari segi temponya juga. Item, terselip nih. Ada item damage ternyata dari arannya. Karena minimal-minimal dia bisa sumbangin poke damage ya. Ya udah bawa Master Assassin juga ya. Iya. Sekalian deh gitu, dikit aja. Mungkin Ada Fury Hammer mungkin. bisa. Biasanya modalnya Fury Hammer aja tuh ya. Satu aja cukup. Karena ada Dreadnought Armor juga yang udah terselip. Jadi ya bicara tentang hybrid build yang dilakukan sama Aran sejauh ini berjalan dengan cukup maksimal dengan 2 poin kill yang dimiliki. Iya. Oke. Nah, ini pindah tempat terang-terangan nih, oke. Terang-terangan. Sementara sekarang mereka akan bergerak menuju ke area yang berbeda. Ada Vivian yang berusaha untuk bisa kabur tapi Aboy tertinggal sendirian. Yap. Oke. Oke, bahkan untuk sekarang ada Baloiski-nya berusaha untuk bisa kabur. Make it hadir tepat waktu. Iya, tadi mencoba untuk melakukan diversion ke arah bawah. Flicker yang dikeluarkan oleh Baloiski untuk ngejar satu pemain, itu gak berhasil. Ini benar-benar Gopcek kayak diusir pula ya, Meh. Iya. Walaupun job desk dia ngusir, tapi sekarang dia yang diusir. Yang diusir benar. Memang dia tebal, tapi dia nggak bisa kasih damage. Beda dengan Hilda yang punya Furious Hammer. Dreadnought Furious Hammer buat Hilda Aran. Jadi dia bisa melakukan sumbangsi juga buat damage. Iya. Dan lihat Arannya ini sangat-sangat sulit untuk bisa langsung diusir ya. Ya karena kalau untuk tadi 1v1 sama Gops, adu tebel kalah tebel. Iya. Mendingan damage aja kayaknya ya. Iya, bisa nyicil ya, ngepok damage juga ada. Ah. Dan berasa nanti damage-nya dia. Karena terakumulasi juga. Oke. Iron Shiki, Dead Sonata. Aboy, Ada Aboy, satu Aboy. Glorious Pathway, coba lihat. Ada serangan di mana mereka belum memfokuskan langsung menuju ke arah Aboy. Tapi Baloiski sudah berhasil dihancurkan. Di tempat yang berbeda, ada satu player tadi berhasil langsung diamankan. Dan itu adalah Favian. Iya Favian ya yang tertangkap sudah juga akhirnya menjadi pertukaran yang tidak cukup adil. Dan ngebuat harusnya Geek Fam punya kesempatan untuk secure karakter lagi nih. Yap, whip. Ini dia akankah menjadi sebuah kejutan dan ini dia dengan jarak yang begitu dekat. Iron Shiki satu yang terakhirnya. Iron Shiki berhasil untuk ditumbangkan dan Widi berjuang sendirian untuk keselamatan yang miliki. Dan Naran mencoba untuk bisa menyamakan ataupun mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sekarang malah beban kehidupannya ditambah dengan begitu banyaknya. Ada pergerakan Gops tadi turun kembali dan Baloiski akankah berhasil mendapatkan satu player. Tapi ternyata tidak. Ada satu tendangan yang arahnya tidak tepat. Itu dicucuk juga tadi ya, di stop agar tidak ada follow up lagi dari The Way of the Dragon-nya dan mendelay waktu kembali dari tim Liquid ID agar tidak langsung terburu-buru dieksekusi oleh Geek Fam. Yep, kembali Glorious Pathway dikeluarkan. Mereka tidak akan menyerahkan tertutup, sudah berhasil diamankan oleh Mekit. Bahkan untuk sekarang Mekitnya berhasil ditumbangkan walaupun dengan turtle yang mereka udah ambil dan ada Hylas yang mereka bawa. Oke, satu tukar satu walaupun turtle masih jatuh ke tangan dari Geek Fam, seenggaknya ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID, Om. Iya, dan ya turtle tersebut bisa jadi modal juga untuk Geek ya. Karena sudah 2 kali mereka berhasil mendapatkan turtle. Dan Cak Deras sejauh ini juga ini sanggup untuk join tim fight-nya tadi. Datang di momen yang cukup tepat sehingga membuat tim fight yang terjadi di area top ini terlihat cukup berkepanjangan. Karena secara jumlah juga ini dari Geek Fam mereka sanggup untuk menyamai tim Liquid ID. Oke, dan harusnya satu buah outer top turret juga akan segera dihancurkan. Perlahan-lahan tim Liquid ID mengejar pula dan Baloiski benar-benar nge-screening out pemain-pemain dari tim Liquid. Yap. Posisi-posisi yang tidak terlihat ya. Atau tidak akan diduga sama sekali oleh tim Liquid ID. Tapi untuk rumput seperti Widi. Whip, akankah berhasil? Tidak, numpang lewat saja. Gocek-gocek ya. Gocek-gocek aja. Sama-sama ini benar-benar match adu gocek dari tadi. Ya, match ini adu teliti rumput mana yang bakal dicari. Oke. Dan mencoba untuk kembali memberikan serangan kejutkah nantinya bagi Aboy karena sejauh ini lumayan berhasil ya untuk diversion play yang ditunjukkan. Yap. Ya meskipun ada terang-terangan tadi ya buat diversion play-nya. Reconcile play dari Baloiski. Yap, Baloy punya flicker nih. Kita lihat akan seperti apa montage-nya nanti. Wow, free untuk Free?
make it. Dan ini yang dicari selalu ya dengan Geek Fam. Bagaimana untuk bisa mendapatkan turret tanpa adanya kontes sama sekali. Distraksi, split push, senjata utama untuk Geek Fam. Ya dibikin bingung ya, apalagi Bingung. sekarang distraksinya ada 2. Siapa yang mau jaga? Diversion, Spear of Destruction. Betul, ada 2 ya. Dan ya, mau gak mau sekarang Favian mungkin harus bisa clear lane terlebih dahulu. Karena untuk controlnya juga ada di area top. Tapi ini berarti akan membuka sedikit lubang di mana Eren Shiki bakal bisa diincar nanti. Alright. Dengan turtle yang ketiga, akankah langsung di-convert menuju ke arah Lord harusnya ya? Yap. Wop, Glorious Pathway. Itu dia, ada Glorious Pathway dikeluarkan. Maykits tidak terkejar. Maykits berhasil kabur. Gop sudah mendapatkan posisi. Baloyski melihat dari kejauhan. Tapi flickernya sudah digunakan dan Yeskiel masih berhasil mengamankan diri. Tidak ada lagi The Way of Dragon dan sekarang udah berhasil diamankan turtle-nya. Yes, no perfect turtle untuk Geek. Upaya inisiasi dengan ada Glorious Pathway yang telah dibentangkan Cuma di berhasil. bawah, Ul. Nah ini distraksi lagi-lagi yang dilakukan oleh Geek Fam, Om. Iya, Yap. dan sekarang pertempuran akan terjadi karena Arannya menjadi orang terdepan loh. Ya, karena memang selalu ya kita melihat ada objektif yang keluar, tapi di sisi yang berbeda ada satu pemain Geek Fam yang pasti ada di sana. Tadi contohnya ada Cak Dera yang langsung dapetin juga untuk bottom turret milik dari TLID. Ya, ini distraksi terus-terusan yang ngebuat dari tim Liquid ID. Mereka mau komit untuk team fight. Ini jadi dilema. Ya, komit team fight atau usir Pilih mana? Cak Dera yang mana? Dilema kan jadinya. Iya, dan mereka nggak punya movement secepat itu untuk bisa langsung berpindah posisi kan. Benar. Yang punya Favian punya retribution tapi. Atau Bukan. minimal Yeskiel bisa copy ke Diversion. Wow. Bisa juga tapi ya kembalinya nanti loh. Iya sih. Bentuk objektifnya itu gimana gitu. Berkali-kali kalau kita lihat dari Yeskiel lebih fokus ke Way of Oke, Dragon ya. oke, mencoba deh. Tertangkap basah Favian, berhasil langsung ditendang dengan satu Way of Dragon yang tepat kali ini. Dan bahkan ada Spear of Destruction tadi nancep ya. Langsung hilang Favian yang berupaya untuk bisa memainkan lane jauhnya juga. Yap. Tapi nggak berhasil ternyata. Ya, dan ini sudah mulai leading jauh sekarang untuk Geek Fam-nya, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan item, mereka juga berhasil untuk pegang tempo permainan kendalinya sekarang. Dan bahkan kelihatan Cak Deranya yang bebas mulus, gak ada gankingan sama sekali, masih tanpa dead sama sekali untuk Cak Dera. Masih aman ya. Aman banget dia. Iya, karena udah tadi dia jarang ketemu sama orang gak sih? Gak ada. Gak ada, dia udah sumbang sih dari Spear Iya. of Destruction-nya aja. Ini Moskop mode introvert nih. Sendirian terus ya. Sendirian terus. Dia butuh me time dari tadi Iya, ya buat me split. time terus dari tadi. Split. Dan ya ini dia Yeskiel yang udah coba untuk copy ke arah Diversion. Oke. Favian juga punya Holy Crystal dan YD punya Twilight Armor nih. Modal-modal bagus sebenarnya sudah dimiliki oleh TLID dari sisi item. Tapi sekarang dari sisi team fight yang harus mereka bisa jalankan juga gitu loh. Karena lihat di area topnya Cak Dera masih ada di sana. Cak Dera akan berusaha untuk motong dan manjangin lagi lane yang cukup jauh berlawanan arah dengan objektif. Dan dia bisa ikut fight ya. Bisa ikut fight nanti, Spear of Destruction. Kalau kena. Tapi Harus kena. sejauh ini kena terus. Iya. Dan juga Baloyski dari tadi bisa banget untuk ngasih Kating powernya itu loh. Dia maju, dia bisa Shunpo kabur lagi, ngebait dan tim Liquid ID sejauh ini memang masih belum terpancing sih. Ya, dan lihat Baloyski cuma akan mengawal juga ya buat di area topnya. Meskipun dia bisa dikejar, tapi itu akan menjadi waktu yang sia-sia yang akan dibuang oleh TLID kalau mereka kejar ke Baloyski. Iya, setidaknya ada barikat yang secara tidak langsung Om ya. Bisa melindungi juga ke arah dari Moskovnya. Iya. Dan itu Moskovnya. Aduh, Iron Shiki. Oke. Ada beberapa pemain yang masih bertumpuk di area mid, belum bergerak menuju ke area dari Lord. Ya. Diversion. Wait. Top. Diversion. Oke. Ada pergerakan di mana sekarang Cak Dera sakit banget loh. Cak Dera Oh, no. mendekat dan Favian menjadi korban. Namun itu sekarang pertempurannya terus berlanjut di mana Widi menjadi korban. Keuntungan di dua tempat yang berbeda. Iron? Oke, bahkan untuk sekarang coba lihat Iron Shiki hampir saja meregang nyawa. Tapi pergerakan Baloy masih berhasil selamat di Yeskiel. Nyapa lalu sebuah kilo pula ada Maykits yang masih berusaha bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Baloynya hadir kembali. Beban kehidupannya langsung ditambahkan dan Daran merasakan akibatnya. Menyisakan Iron sendirian dan Favian yang akan spawn. Dan Widi akan mencoba melakukan defense terlebih dahulu dan Geek Fam. Momentum yang mereka pegang. Kemenangan di arah atas dan juga di area Lordnya. Ini ngebuat dari tim Liquid semakin sulit untuk mencari jawaban Om. Iya, prepping dari tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk melakukan pinnya tadi terhadap Cak Dera. 2 melawan 1 yang ternyata dibalikan. Damage dari Cak Dera yang tidak bisa ditahan sama sekali tadi oleh Favian juga. Oke. Ampun, dari situ Cak Dera damage masuk semua loh. Iya, dan ngedistract abis-abisan juga. Perlahan-lahan Geek Fam mereka akan coba menembus lini pertahanan dari tim Liquid ID.
Dan sebenarnya kalau bicara lagi tentang adanya bagaimana mereka bisa defense, ini ngandelin juga ke arah Iron Shiki sih. Iya, harus bisa clear ya. Restodi semua hit mungkin ke minionnya. Dan defense-nya ya ini hanya untuk main team fight, bukan Yap. buat clear lane sebenarnya. Oke, Dead Sonata sudah dikeluarkan beberapa kali, bahkan tadi barusan terlihat ada Rhapsody pula. Sementara sekarang ada pergerakan yang dimiliki oleh Gob yang mulai maju dan juga mengusir ke arah beberapa player Jopel yang Baliskinnya belum mendapatkan satu momentum untuk bisa menendang ke arah siapapun. Wow. Tapi untuk sekarang ada satu player menjadi korban dan Widinya pun langsung Aran. menghilang. Lordnya tetap berada di area dalam, tapi Arannya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada pergerakan dari Pampir yang berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya dan daya skill tidak kuat lagi, tapi pergerakan dari Gig mendapatkan game yang ketiga. Dan Geek Fam berhasil untuk bisa menumbangkan sang kuda di match kali ini. Mendownload data, mengkonvert menjadi sebuah kemenangan. Macro play yang menjadi identitas Geek Fam. Membuat akhirnya tim Liquid ID nggak dapet jawaban tadi. Yap. Slow di minggu awal, slow di tempo permainan, tapi Geek Fam mereka dapetin kemenangan. Lagi skor 2-1 menang atas tim Liquid ID atau atas lawan-lawannya juga. Ya. Kekalahan di game pertama bukanlah cerminan kalau mereka akan kalah. Di game kedua, di game yang ketiga selalu bangkit dan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mulai sekarang kita udah bisa nandain Gig ya teman-teman ya. Kalah di game yang pertama, berarti game selanjutnya harus berhati-hati. Iya, game satu lagi coding dulu. Lagi coding dulu ya. Iya, game kedua, game ketiga mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan resepinya. Dan akhirnya bahkan tim Liquid ID yang baru bounce back sekarang harus jatuh lagi. Ya, harus diharap lagi ya mereka. Diharap lagi, tersungkur kudanya. Wow, tapi Cadera dengan gameplay yang sebenarnya selalu sama dibawakan dari minggu ke minggu, tapi ditranslate dengan Geek Fam dengan sangat baik juga. Yap, dan kali ini mau tidak mau kuda benar-benar ditunggangi oleh Gig, diarahkan menuju ke pintu kekalahan. Mereka harus tetap kehilangan poinnya. Tapi sekarang waktunya kita akan mendengar langsung interview bersama dengan our host, monggo. Yuk. Geek Fam mendapatkan kemenangannya yang ditunggu setelah puasa menang melawan TLID dari season lalu. Tapi season ini kalian berbeda. Mendapatkan 2-1 bersama